Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Night Shift 2018. Bagi yang mau bergabung di grup Telegram, link ada di deskripsi. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu malam di tahun 2008, tampak sejumlah orang yang tergeletak dengan kondisi mengenaskan dalam sebuah kamar hotel. Sejurus kemudian, melihat pria bertudung yang dengan kejam menghabisi satu orang lagi. Seorang wanita bernama Laurie yang ternyata masih hidup sontak menjadi ketakutan. Ketika pria bertudung sibuk mengoleskan darah ke tubuhnya, kesempatan ini Laurie gunakan untuk kabur dan mencoba mengetuk pintu-pintu kamar hotel yang dia lewati. Sayang pria bertudung tadi mengejarnya. Beruntung Laurie berhasil masuk ke dalam lift tepat sebelum pria bertudung menangkap dia. Nas begitu keluar dari lift, beralih pada seorang gadis bernama Amy yang baru saja terbangun di pagi hari. Saat Amy selesai mandi, sepupunya yang bernama Emma menegur Amy lantaran tidak mematikan lampu apartemen mereka semalaman. Menurut Emma, hal tersebut menyebabkan tagihan listrik mereka membengkak. Mendengarnya, Amy pun meminta maaf dengan alasan takut akan gelap. Amy juga memberitahu bahwa mulai malam itu, dia akan bekerja paruh waktu sehingga dapat membantu membayar tagihan listrik mereka. Amy selanjutnya berangkat ke kampus dan menjalankan aktivitasnya sebagai seorang mahasiswi. Sepulang kuliah, Amy menemui sang profesor bernama James untuk meminta rekomendasi tempat yang dapat dia datangi guna melaksanakan tugas. Hal ini Amy lakukan karena sebagai orang Amerika yang berkuliah di Irlandia, Amy tidak mengetahui seluk-beluk kota tersebut. Namun James hanya menyarankan agar Amy berbicara dengan orang-orang di kota. Oleh karena itu, Amy memohon agar diizinkan masuk terlambat keesokan hari dengan alasan harus bekerja shift malam pada sebuah hotel bernama Limerick. Di sisi lain, pekerjaan tersebut dilakukannya untuk mengenal orang-orang seperti ucapan sang profesor. Mendengar nama hotel tersebut, James sempat terdiam. Namun tidak memberitahu apa-apa karena di waktu bersamaan ponselnya berdering. Sore hari, Amy menghubungi ibunya yang tinggal di Amerika. Amy memberitahu bahwa pada pukul 10 malam hingga jam 6 pagi dia mulai bekerja paruh waktu. Hanya saja pekerjaan itu tidak mengganggu kuliahnya yang akan berlangsung pukul 1 siang. Lantas pada malam hari Amy pun bersiap berangkat. Ketika akan keluar, rasa takut Amy akan gelap memaksanya untuk membiarkan lampu apartemen kembali menyala. Selang beberapa waktu di hotel yang cukup megah, seorang karyawan bernama Adam sampai dan melihat Amy yang akan menjadi partnernya bekerja malam itu. Adam kemudian berkenalan dengan Amy dan menjelaskan hal apa saja yang harus mereka lakukan sebagai petugas resepsionis shift malam. Adam memberitahu bahwa dirinya telah bekerja di sana sejak hotel dibuka kembali. Namun pembicaraan mereka terhenti akibat telepon berdering. Selesai menerima telepon tadi, Amy memberitahu bahwa seorang tamu pada kamar 537 meminta diberikan handuk tambahan. Untuk itu Adam memberikan kartu akses ke semua pintu dan menunjukkan di mana handuk disimpan serta memberikan sebuah walkie-talkie kepada Amy. Begitu memasuki sebuah koridor yang gelap, sontak rasa takut Amy kembali muncul. Menyadari ekspresi Amy dari CCTV, maka Adam mencoba bertanya apakah Amy takut akibat sejarah hotel tersebut. Mendengarnya, Amy pun menanyakan balik hal yang pernah terjadi di sana. Alhasil Adam memberitahu bahwa dulu di hotel tersebut pernah terjadi pembunuhan sadis. Menganggap Adam sengaja menakut-nakuti dia, akhirnya Amy mematikan walkie-talkie. Ketika mengambil handuk, perbuatan Adam yang muncul secara tiba-tiba ini tentu saja membuat Amy menjadi marah dan langsung meninggalkannya. Tatkala Amy menunggu lift yang tak kunjung turun, Adam mengatakan lift itu memang lambat dan menyebalkan. Sampai di kamar nomor 537, Amy segera mengetuk pintu. Sayang tidak ada yang merespon panggilannya. Akibat hal ini, Adam meminta Amy meletakkan handuk yang dimaksud di depan pintu saja. Awalnya Amy menuruti perkataan Adam. Tapi mendengar suara orang yang bergumam dan khawatir terjadi sesuatu, Amy berniat untuk membuka pintu. Saat kartu akan dimasukkan, tiba-tiba Oh, good.
Anehnya, pria ini langsung mengambil handuk dengan sikap yang mencurigakan, sehingga membuat Amy merasa semakin heran. Beberapa waktu berlalu, kondisi yang sepi membuat Adam dan Amy yang merasa bosan mulai melemparkan kacang ke dalam gelas. Namun bersamaan dengan itu, seorang tamu datang untuk memesan kamar. Merasa telah membuat lobi berantakan dan takut dilaporkan ke atasan, Adam memerintahkan Amy mengambil kacang untuk diberikan kepada tamu itu. Sayang, tamu bernama Bill menolak niat baik mereka. Parahnya lagi, lift yang sangat lambat memaksa Adam menyarankan agar Bill naik ke lantai 5 menggunakan tangga. Ketika membersihkan kacang yang berhamburan, telepon kembali berdering, di mana bersamaan dengan itu, Amy mendapati lalat yang sangat banyak berada di dalam bak sampah. Untuk itu Adam meminta Amy membuang sampah keluar. Lantas dari telepon, Bill meminta dipinjamkan charger HP. Alih-alih mencarikan charger, Adam justru kembali bersantai. Amy yang merasa jijik akhirnya menyeret kantong sampah tanpa menyadari cairan yang berhamburan di lantai. Sampai di tempat pembuangan sampah, Amy dikejutkan oleh kemunculan seorang pria yang langsung mengejarnya, hingga Amy tersungkur di lantai akibat cairan yang berhamburan tadi. Amy kemudian dengan panik memberitahukan hal tersebut kepada Adam. Mendengar kisah Amy, Adam menyadari kalau pria tersebut adalah gembel yang selalu mengorek sampah mereka. Kendati Amy berkata pria tadi tampak aneh. Dikarenakan seragam Amy kotor terkena cairan sampah, maka Adam memintanya membersihkan diri di kamar nomor 509 yang kebetulan kosong dan memberikan baju milik tamu yang tertinggal. Amy lalu memasuki kamar yang dimaksud dan mulai membersihkan diri. Sementara itu, Adam mencoba mencari keberadaan gembel tadi. Cukup lama mencari, Adam tidak menemukan siapa-siapa dan hanya mendapati gerbang yang tidak terkunci. Adam kemudian mengepel bekas cairan sampah yang berceceran di lantai. Pada waktu yang sama, Amy yang selesai membersihkan diri mencoba untuk mencari informasi mengenai pembunuhan yang pernah terjadi di hotel tersebut. Di sana dia menemukan foto para korban dan juga bekas darah yang berhamburan di kamar serta di lift. Alhasil saat akan memasuki lift, Amy merasa takut mengingat gambar yang dilihatnya tadi. Sampai di lobi, Amy mendengar suara gaduh. Oleh karenanya Amy mencoba menghubungi Adam. Dikarenakan tidak mendapat respon, Amy pun mencoba mencari asal suara hingga tiba-tiba kemunculan Adam ini lagi-lagi membuat Amy terkejut dan kesal. Tapi Adam berkata tengah mencari papan penanda lantai yang basah. Guna menenangkan Amy, Adam mengajaknya bersantai. Amy yang merasa penasaran dengan kisah pembunuhan di hotel mencoba bertanya kepada Adam mengapa hotel ini kembali dibuka. Oleh sebab itu Adam berkata orang-orang sudah melupakan tragedi yang terjadi 10 tahun silam tersebut, di mana para turis yang menginap juga tidak mengetahui sejarahnya. Adam memberitahu dari semua fasilitas yang ada di hotel, hanya lift saja yang tidak diganti saat renovasi. Pihak pengelola hotel bahkan telah memanggil pendeta untuk memberkati tempat itu karena di tubuh para korban terdapat sejenis tanda. Sang pelaku pun melumuri tubuhnya dengan darah para korban seolah melakukan ritual. Sayangnya si pelaku tidak pernah ditemukan. Menurut Adam, setelah menghabisi korban terakhir di lift, sang pelaku langsung kabur. Namun diakibatkan Amy masih merasa ada yang tidak beres dengan hotel itu, Adam meminta Amy duduk saja di meja resepsionis. Pada pukul 3:51 menit, Amy memutuskan pergi ke toilet. Di sini Amy menghubungi sang ibu untuk menceritakan hal yang dia alami dan sejarah hotel itu 10 tahun silam, sehingga merasa tempat tersebut tidak layak untuk mendapatkan uang tambahan. Mendengarnya, sang ibu meminta Amy berpindah ke shift siang. Namun tiba-tiba sambungan telepon mereka terputus karena ponsel Amy kehilangan jaringan. Beberapa waktu kemudian, Bill kembali menghubungi untuk menanyakan charger ponsel yang tak kunjung diantarkan. Adam yang sempat lupa akhirnya meminta Amy mencarikan charger di dalam kotak. Setelah menemukan charger yang dimaksud, Amy memutuskan untuk mengantarkannya ke kamar Bill. Rupanya kamar Bill juga berada di lantai 5. Saat Amy mengetuk pintu, tiba-tiba melihat petugas kebersihan ini, Amy mencoba menegur. Anehnya, petugas kebersihan tersebut langsung menghilang ketika Bill membuka pintu. Melihat charger yang Amy berikan, Bill berkata, di Irlandia mereka menggunakan 3 colokan. Oleh sebab itu, Amy menawarkan diri untuk membantu.
Baru saja Amy memasangkan charger tersebut, dari walkie-talkie Adam menanyakan apakah Bill melakukan hal yang tidak pantas. Kalimat ini sontak membuat Amy merasa serba salah sehingga segera memohon izin pergi. Saat membuka pintu, Amy sempat terdiam mendapati koridor hotel yang gelap. Namun dia tetap memberanikan diri keluar. Amy juga memberitahukan hal ini kepada Adam sehingga mengira lampu sengaja dimatikan oleh petugas kebersihan tadi. Tapi Adam menjadi bingung lantaran yang bertugas di shift malam hanya mereka berdua. Sejurus kemudian Amy mendengar suara hingga secara mengejutkan. Pria yang sebelumnya meminta handuk ini dengan panik menarik Amy ke kamarnya sehingga walkie-talkie Amy terjatuh. Di dalam kamar dia menunjukkan seorang wanita yang terluka parah kepada Amy. Akibat hal ini, Amy bergegas keluar mengambil walkie-talkie dan meminta Adam menghubungi ambulans untuk membantu tamu tersebut. Bersamaan dengan itu, Oh my God, help, please. Please, she's bleeding. melihat petugas kebersihan yang kembali muncul, Amy mencoba meminta tolong. Sayang wanita ini langsung pergi di mana tampak luka yang ada di punggungnya. Merasa panik, Amy memutuskan kembali ke kamar pria tadi. Namun begitu sampai di sana, mendapati wanita yang sebelumnya terbaring di ranjang telah menghilang. Sontak Amy kembali keluar menuju lift dan memberitahukannya kepada Adam serta meminta Adam memanggil polisi. Akibat lift yang tak kunjung bergerak, akhirnya Adam memerintahkan Amy turun menggunakan tangga. Ketika menuruni tangga, Amy ternyata selalu kembali ke lantai 5. Parahnya lagi, walkie-talkie tidak dapat digunakan sehingga akhirnya Amy merasa kelelahan. Melihat bekas darah di lengannya, Amy mencoba memberikan tanda di lantai 5 tersebut dan kembali mencoba turun. Malang dia masih juga terjebak di lantai yang sama. Untuk itu Amy memberanikan diri masuk ke dalam koridor yang gelap. Manakala menyusuri koridor, tiba-tiba lampu menyala hingga secara mengejutkan. Begitu siuman, Amy kembali ke dalam kamar pada waktu di mana dia selesai mandi. Kejadian ini tentu saja membuat Amy heran dan mengira dirinya tertidur di kamar itu. Amy juga menghubungi Adam. Dikarenakan ponselnya padam, Amy menanyakan pukul berapa saat itu. Tapi aneh, suara Adam justru berkata, seseorang sedang mendatangi dan berniat menghabisi Amy. Merasa dipermainkan, Amy berniat keluar. Sayang pintu tidak dapat terbuka. Bersamaan dengan itu terdengar pintu diketuk. Amy lantas mencoba mengintip dan begitu terkejut melihat dirinya yang ada di luar. Pada momen ini Amy teringat ketika dia ditabrak dan pingsan, di mana seorang pria menyambutnya. Dari situ tampak seorang pria yang benar-benar menyeret Amy ke dalam kamar. Rupanya pria ini adalah gembel yang sebelumnya mengejar Amy. Gembel bernama Pete ini memberitahu bahwa mereka terjebak di antara dunia orang hidup dan mati di dalam hotel tersebut. Jadi kedatangannya adalah untuk membantu Amy. Pete berkata peristiwa yang terjadi 10 tahun silam hanyalah sebuah permulaan dan dirinya adalah salah satu dari korban yang dipaksa untuk hidup kembali. Ruangan tempat mereka berada sekarang adalah TKP pembunuhan itu. Oleh karenanya Pete menanyakan kepada Amy siapa orang terakhir yang dia temui. Mendengarnya Amy memberitahu tentang pasangan suami istri yang terluka. Tapi Pete berkata mereka berdua juga merupakan korban sehingga hal tersebut tidak berguna. Untuk itu Amy memberitahu tentang salah satu tamu bernama Bill. Alhasil Pete mengajak Amy mendatangi kamar Bill dan meminta Amy mempercayainya. Amy yang bingung dan tidak dapat berpikir terpaksa mengikuti permintaan Pete. Tapi dalam perjalanan, melihat gadis mengerikan yang terluka ini menatapnya tentu saja membuat Amy terdiam. Hanya saja Pete segera menarik Amy. Dengan kartu kunci yang dia miliki, Amy langsung membuka kamar sehingga membuat Bill bingung. Dikarenakan Bill tidak percaya kalau mereka tengah terjebak di hotel, terpaksa Pete memberitahu bahwa dirinya sudah mati, seraya menunjukkan luka di tubuhnya. Pete kemudian menjelaskan, semua itu terjadi dalam sebuah siklus yang sama dengan kejadian 10 tahun lalu. Jadi satu-satunya cara agar Amy dan Bill dapat selamat adalah turun menggunakan lift yang sempat digunakan turun oleh korban terakhir. Hanya saja Pete mengingatkan, mereka tidak boleh menghentikan si pembunuh karena hal itu menyebabkan semua terulang kembali dari awal. Dengan kata lain, mereka hanya boleh menjadi saksi tanpa mengubah peristiwa yang terjadi.
Jadi sebentar lagi korban terakhir akan mengetuk pintu-pintu kamar hotel dan tidak ada yang membuka pintu sampai dia masuk ke dalam lift. Sehingga dengan ikut masuk maka Amy dan Bill bisa selamat. Amy yang masih merasa bingung mencoba menghubungi Adam. Tapi Adam lagi-lagi mengatakan pelaku pembunuhan 10 tahun silam memang tengah mengejar Amy. Mendengar suara Adam, dengan cepat Pete merebut dan menghancurkan walkie-talkie tersebut serta memberitahu bahwa itu bukanlah Adam. Sayangnya Adam sempat mendengar suara Pete. Benar saja tiba-tiba Pete yang mengetahui itu adalah suara korban terakhir menyadari pembicaraan Amy di walkie-talkie tadi telah mengubah siklus mereka. Dan jika mereka membiarkan korban terakhir berada di luar, maka mereka akan ikut mati karena korban itu memancing kedatangan si pembunuh kepada mereka. Oleh sebab itu, terpaksa Pete membukakan pintu untuk korban terakhir yang ternyata Laurie. Pete kemudian memberitahu, si pelaku yang berbicara dengan Amy di walkie-talkie tadi sempat mendengar suaranya, sehingga menyadari dia telah membantu mereka. Hal inilah yang menyebabkan siklus berubah. Akibatnya Pete mengajak mereka berpindah ke kamar di mana pembunuhan tidak terjadi, agar si pembunuh kesulitan menemukan mereka. Saat Amy berusaha membuka kunci, Pete merasakan kehadiran sang pembunuh. Oleh karenanya dia memutuskan untuk mengalihkan perhatian. Pete lantas memasuki sebuah kamar tepat ketika si pembunuh muncul. Di waktu yang sama, Amy juga berhasil membuka pintu kamar. Sementara di dalam kamar, Pete meminta gadis kecil yang sebelumnya dilihat oleh Amy untuk bersembunyi. Rupanya gadis ini adalah anak dari Pete. Tak lama kemudian, si pembunuh berhasil masuk ke kamar Pete, di mana waktu bagi Pete kembali ke 10 tahun yang lalu. Dari situ, sang pembunuh menghabisi Pete dan anaknya dengan kejam. Beralih pada Amy, Bill, dan Laurie. Dalam kondisi bingung dan takut, Amy memiliki ide untuk membuat sebuah pesan. Pesan yang menyatakan mereka terjebak di dalam hotel dan meminta dipanggilkan polisi ini. Kemudian Amy lempar keluar dari jendela. Dengan harapan pesan tersebut dibaca oleh seseorang yang tidak berada dalam lingkaran waktu bersama mereka. Cukup lama menunggu, Amy teringat akan ucapan Pete yang mengatakan mereka harus menunggu sampai Laurie menggunakan lift. Untuk itu Amy meminta Laurie menekan lift, sedangkan dia dan Bill menunggu di kamar yang berada paling dekat dengan lift tersebut. Mendengar itu tentu saja Laurie menolak. Namun mereka berkata hal itulah yang seharusnya terjadi dan berjanji tidak akan meninggalkan Laurie seorang diri. Laurie yang tidak ingin mati akhirnya menyetujui rencana Amy sehingga misi mereka lakukan. Baru saja Laurie menekan tombol lift, tiba-tiba lampu berkedip. Hal ini menyebabkan Amy merasa ada yang tidak beres sehingga meminta mereka semua masuk ke dalam kamar tepat sebelum sang pembunuh muncul. Sebenarnya ini adalah salah satu kesalahan Amy, karena 10 tahun lalu Laurie sempat masuk ke dalam lift itu. Mendengar suara pintu yang akan dibuka, mereka segera mencari tempat bersembunyi. Tak berselang lama, si pembunuh berhasil masuk. Malang suara nafas Laurie terdengar oleh sang pembunuh yang langsung menangkapnya. Sialnya lagi, Laurie yang ketakutan berteriak meminta pertolongan Amy, sehingga si pembunuh sengaja membiarkan Laurie mendatangi Amy. Ketika si pembunuh mendekati mereka berdua, Bill berniat menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Tapi si pembunuh berhasil menjegalnya hingga tumbang. Si pembunuh kemudian menyerang Laurie. Entah karena takut atau teringat ucapan Pete yang hanya boleh menyaksikan saja, Amy akhirnya tidak melakukan apa-apa. Namun setelah mencekik Laurie, pembunuh ini pun menarik dan menyerang Amy hingga pingsan. Selang beberapa waktu, ketiganya siuman dalam kondisi terikat. Sang pembunuh kemudian membuka topengnya sehingga terungkaplah wajah Adam yang ada di balik topeng itu. Adam berkata mereka menciptakan cerita yang sepenuhnya baru. Melihat wajah Adam tentunya membuat Bill menjadi marah dan berniat kabur. Nas tanpa diduga, tatkala Adam tengah menikmati darah Bill, kesempatan ini digunakan oleh Amy dan Laurie untuk kabur. Amy mengajak Laurie menuju ke lift, namun secara mengejutkan. Laurie berkata, jika Adam menangkap Amy, maka dirinya bisa selamat dari kematian dan langsung meninggalkan Amy. Tidak lama kemudian, setelah menancapkan pisau ke tubuh Amy, Adam bergegas mengejar Laurie hingga akhirnya
Amy yang tidak ingin lagi tinggal diam berhasil mencabut pisau, lalu segera menyerang Adam dan masuk ke dalam lift yang telah terbuka. Luka yang Adam alami membuat dirinya berakhir di depan lift. Di dalam lift, Amy mencabut pisau yang tertancap di tubuh Laurie. Saat lift terbuka, tiba-tiba Amy, what the fuck? begitu Adam yang masih mengenakan seragam ini tewas di tangan Amy, bersamaan dengan itu pula para polisi berdatangan. Di posisi ini, Amy jelas dianggap sebagai pelaku pembunuhan, walaupun berusaha mengatakan Adamlah pelakunya. Dan lantaran Amy tidak mau meletakkan senjata, terpaksa polisi melepaskan tembakan. Dalam kondisi sekarat, Amy teringat perkataan Pete mengenai waktu yang akan terulang kembali jika dia menghentikan si pembunuh. Benar saja, waktu pun berjalan mundur, kembali di saat Amy terbangun setelah mandi. Tapi kali ini yang ada di luar kamar adalah si pembunuh. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.